Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Desti Rahmawati. Ini adalah video yang kedua di pertemuan kedua terkait dengan aljabar linier dan juga metrik. Nah, di pertemuan yang kedua ini adalah kita melanjutkan dari video yang pertama terkait dengan sistem persamaan linier, dan juga nanti akan kita lanjutkan ke OBE atau operasi baris elementer dan juga matriks eselon baris tereduksi. Nah, di video yang kedua ini referensi yang saya gunakan masih sama dengan video yang pertama, yaitu dari bukunya Howard Anton Sirores dengan judul Elementary Linear Algebra edisi yang ke-9. Nah, kita masuk di SPL yang sudah kita bahas di video yang pertama, di mana bentuk secara umum dari SPL yang terdiri dari M persamaan dan juga N variabel itu dapat kita tuliskan secara umum adalah bisa terlihat di sini di layar, yaitu seperti ini: A11 X1 ditambah A12 X2 sampai dengan A1N XN sama dengan B1. Ini adalah sebagai persamaan yang pertama yang terdiri dari N variabel gitu ya. Kemudian A11 ini 1 menunjukkan persamaannya, persamaan pertama, kemudian 1 di sini menunjukkan variabelnya. A12 berarti ini menunjukkan persamaan pertama, kemudian di variabel yang kedua, di variabel X2, dan seterusnya seperti itu. Nah, bentuk SPL ini kan bisa kita merubahnya menjadi bentuk augmented matrix ya, yaitu dapat dilihat seperti ini. Untuk persamaan pertama A11, A12, A1N ini, kemudian B1 ini menjadi baris pertama. Sehingga saya tuliskan di sini ini adalah bentuk augmented matrixnya. Ini untuk persamaan pertama ya sebagai baris pertama. Kemudian konstanta di persamaan yang kedua itu akan menjadi baris yang kedua, yaitu A21, A22, A2N. Kemudian B2 itu adalah menjadi baris kedua dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah augmented matrixnya. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini ya terkait dengan OBE atau yang disebut dengan operasi baris elementer. Itu adalah operasi yang diterapkan dari suatu baris matriks ya yang sudah kita punya dari SPL yang dirubah bentuk menjadi augmented matrix. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mencari, atau salah satunya bisa untuk mencari inverse dari suatu matriks, atau bisa juga untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari SPL. Nah, di OBE ini ada 3, yaitu yang pertama adalah baris dikalikan dengan konstanta tidak nol, kemudian yang kedua menukarkan posisi dua baris, yang ketiga menjumlahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya dengan konstanta yang tidak nol. Nah, kita langsung saja menggunakan OBE, operasi baris elementer, untuk menentukan di sini adalah untuk mencari solusinya. Meskipun tahapan pencarian solusi itu ya nanti untuk tahap-tahapnya gitu ya, bagaimana caranya untuk mencari solusi dari SPL, kita menggunakan di sini adalah menggunakan operasi baris elementer. Nah, di operasi baris elementer ini kita akan mengoperasikan barisnya sehingga nanti kita dapatkan solusi dari SPL yang sudah kita punya. Nah, untuk solusi dari SPL tersebut nanti diperdalam lagi di slide selanjutnya. Nah, untuk yang sekarang itu kita fokuskan dulu ke operasinya, bukan ke solusinya, seperti itu ya, operasi baris elementernya. Nah, di sini di contoh yang ketiga itu diketahui ada 3 persamaan, yaitu ini persamaan pertama, 2, kemudian ketiga. Ada 3 persamaan dan juga 3 variabel. Variabelnya adalah X, Y, dan juga Z. Nah, dari 3 persamaan dan 3 variabel ini, dari SPL ini, kita akan rubah terlebih dahulu menjadi augmented matrix. Matriks yang diperluas, yaitu saya dapatkan bentuk matriksnya adalah seperti ini. Tadi kan saya mengubah dari barisnya gitu ya, baris dari suatu diambil dari SPL-nya di persamaan pertama. Konstantanya di sini kan ada 1, ini
1, kemudian ada 2, 9 itu diletakkan di baris pertama, kemudian 2, 4, min 3, 1 itu adalah di baris yang kedua, selanjutnya 3, 6, min 5, 0 itu adalah di baris yang ketiga. Nah, sekarang saya akan melakukan operasi baris elementer sehingga nanti diperoleh bentuk matriksnya adalah clue-nya di sini. Nah, ini adalah bentuk yang sudah kita rubah dengan menggunakan operasi baris elementer. Kenapa bentuknya adalah seperti ini? Karena ini untuk mengacu ke mencari solusi dari SPL. Nah, ini untuk mencari solusi SPL tadi saya tekankan lagi di slide selanjutnya ya, atau di pertemuan selanjutnya. Untuk yang sekarang itu kita fokuskan dulu di OBE-nya. Nah, kemudian di sini ada bentuknya akan kita rubah seperti ini ya, karena ini tadi posisinya sebagai X1 kan, ini kan 1X atau kita tuliskan saja sebagai X, kemudian ini Y dan ini Z, sehingga kita peroleh nilainya masing-masing. X-nya itu adalah 1, Y-nya 2, kemudian Z-nya adalah 3. Ini kan adalah solusinya. Nah, untuk mencari nilai 1, 2, 3 ini kan kita harus menggunakan OBE, yaitu kita rubah posisinya. Yang tadinya ini 1, ini nilainya sudah tetap 1 ya. Kemudian ini 1 dia dirubah menjadi 0. 2 ini juga dirubah jadi 0. Dan seterusnya seperti itu. Nah, langkah-langkahnya berarti saya akan merubah terlebih dahulu untuk baris yang kedua. Kenapa baris yang kedua? Karena baris kedua di sini nilainya adalah 2. 2 ini kan saya akan merubahnya menjadi bentuknya adalah 0. Nah, untuk merubah 2 menjadi nilainya 0 ya, menjadi 0 ini kita kan tadi ada 3 operasi. Yaitu yang pertama, baris dikalikan dengan konstanta tidak 0, sehingga kita coba baris kedua kita kalikan dengan konstanta tidak 0 gitu ya, yang hasilnya adalah 0, itu kan berarti nggak ada, sehingga saya tidak menggunakan langkah yang pertama. Nah, saya coba langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah menukarkan posisi dua baris. Nah, saya tukarkan posisinya, 2 itu saya tukarkan dengan baris berapa, yang hasilnya itu 0. Kalau saya tukarkan dengan baris yang ketiga ini, kan otomatis nilainya adalah 2 berubah menjadi 3, bukan 0. Nah, sehingga untuk operasi yang kedua ini itu juga tidak kita gunakan. Nah, otomatis kita yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan OBE ya, yang langkah ketiga, yaitu menjumlahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya dengan konstanta yang tidak 0. Nah, jadi baris yang kedua ini yang nilainya 2 ini ya, saya akan rubah menjadi 0. Caranya berarti kan otomatis baris kedua itu diperoleh dengan cara ya ditambahkan dengan kelipatan dari baris yang lainnya gitu ya. Berarti kelipatan dari baris yang lainnya di sini utamanya kita R1. Saya menggunakan utama 1 karena di sini kan nilainya sudah 1. Sehingga di sini adalah R1. R1 karena R2 itu nilainya 2 ditambahkan dengan R1. R1 ini nilainya adalah 1. Jadi bilangan berapa nih kita cari di sini sehingga ketika kita jumlahkan itu adalah hasilnya 0. Nah, sehingga kita dapatkan adalah min 2. Min 2 dikali 1 itu kan hasilnya min 2. Ditambahkan dengan 2 hasilnya sudah 0, sehingga kita peroleh 2 itu akan berubah nilainya menjadi 0. Nah, untuk nilai selanjutnya, baris selanjutnya di 4, min 3, 1 itu juga kita lakukan operasi R2 sama dengan min 2 dikali R1 ditambah dengan R2, seperti itu ya. Nah, jadi untuk nilai 2 ini sudah kita rubah nilainya adalah 0. Nah, sekarang untuk yang 4 ini juga kita harus operasikan dengan ini ya, dengan ini. Kita dapatkan min 2 dikali dengan
1 ya ditambah dengan 4. Nah, sama dengan hasilnya adalah 2 ya, hasilnya 2. Jadi min 4 ini dia berubah menjadi 2. Nah, sekarang min 3. Min 3 itu juga kita lakukan operasi yang sama ya. Jadi hasilnya adalah min 2 dikali dengan R1-nya. R1-nya itu adalah 2 ya di sini ya. 2 ditambahkan dengan R2. R2-nya nilainya adalah min 3. Jadi ketemunya adalah min 4 ditambahkan dengan min 3. Hasilnya adalah min 7. Min 3 ini berubah menjadi min 7. Nah, sekarang 1. 1 di sini itu menjadi min 2 dikali dengan R1. R1-nya itu adalah 9. Min 2 dikali 9 ditambahkan dengan R2. R2-nya nilainya adalah 1. Sehingga sama dengan min 2 kali 9 itu min 18 ditambah 1 berarti min 17. Nah, sehingga di sini kita dapatkan min 17. Nah, saya tuliskan lagi bentuknya itu seperti ini. Jadi, untuk baris pertama itu tetap sama 1129 ya, sesuai ini. Nah, kemudian baris yang kedua itu sudah kita rubah bentuknya seperti ini. Jadi 0, 2, min 7, min 17. Saya tuliskan di bawahnya 0, 2, min 7, min 17. Seperti ini. Begitu juga untuk baris yang ketiga. Baris yang ketiga itu juga sama ya. Yaitu 3, 6, min 5, 0. Seperti itu. Nah, ini adalah augmented matrix yang kita dapatkan. Nah, sekarang saya juga akan merubah di baris yang ketiga ini, yang nilainya 3 ini. Ini saya akan rubah menjadi 0 ya. Saya akan rubah menjadi 0. Kalau kita akan merubahnya menjadi 0, otomatis langkahnya itu adalah kita menggunakan langkah yang ketiga, yaitu menjumlahkan kelipatan dari suatu baris dengan baris yang lainnya gitu ya. Nah, R3 ya, R3 berarti sama dengan ini ya, ini R3 dijumlahkan dengan di sini masih tetap mengambil R1 karena di sini nilainya yang 1, utama satunya itu ada di R1. Kemudian kita kalikan dengan kelipatannya karena di sini 3, kebalikannya kan berarti min 3 ya, kelipatan dari baris yang pertama tadi, sehingga nanti min 3 gitu ya, ini ya, kita lakukan operasi min 3 dikalikan dengan baris pertama, itu nilainya adalah 1, ditambahkan dengan R3. R3-nya itu bernilai 3, sehingga ini min 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0. Nah, sehingga 3 ini nanti dia akan berubah jadi 0. Sekarang yang 6. Yang 6 berarti sama dengan ya, min 3 dikali 1 ditambah dengan 6 ya. Min 3 kali 1 itu adalah min 3 ditambah 6, hasilnya adalah 3 ya. Nah, 6 ini dia akan berubah menjadi 3. Nah, min 5 ini juga kita rubah lagi. Min 5 yaitu min 3 dikali dengan R1-nya. R1-nya jangan lupa R1-nya di sini bernilai 2. Min 3 kali 2 ditambah R3-nya itu adalah min 5 ya. R3-nya adalah min 5. Jadi ketemunya adalah sama dengan min 6 min 5. Hasilnya adalah min 11. Jadi min 5 nanti akan berubah menjadi min 11. Sekarang 0. 0 di sini berarti kita lakukan operasi yang sama juga. Jadi min 3 dikali dengan R1. R1-nya itu adalah 9. Ditambah dengan R3. R3-nya nilainya adalah 0. Jadi min 27. Nah, nanti 0 berubah menjadi min 27. Sehingga dari sini kita dapatkan matriksnya ya. Untuk baris pertama masih tetap sama, baris kedua kita peroleh dari yang di atas ini tetap sama juga. Nah, karena yang dioperasikan adalah baris yang ketiga, sehingga yang tadinya 3 berubah menjadi 0 ya. Ini 0,
kemudian ini 3 ya, terus min 11 kan, min 11, kemudian 0 berubah menjadi min 27 seperti ini. Nah, kalau kita lihat matriks ini kita ubah lagi menjadi SPL, ini bentuknya adalah seperti ini ya. Ini X, ini sebagai posisi X-nya, ini sebagai Y-nya, ini Z-nya, dan ini B-nya. Ini ya, 1, 1, 2 sama dengan 9. Terus karena di sini adalah 0, ini juga 0, berarti X-nya tidak dituliskan di sini ya. Tidak saya tuliskan, langsung saja 2Y, dan ini 3Y ya, min 7Z, min 11Z sama dengan min 17 min 27 seperti itu. Nah, setelah itu kita juga ini ya sudah dapatkan bentuk matriksnya adalah seperti ini. Nah, kita lakukan lagi ya operasi baris elementer lagi. Nah, yang saya akan lakukan adalah ini tadi saya tuliskan lagi ya. Tadi kan matriksnya yang sudah kita dapatkan itu adalah di sini ya. Ini ya. 1, 2, 9, terus 0, 2, min 7, min 17, 0, 3, min 11, min 27. Nah, ini saya akan mengubahnya, tadi bentuknya adalah yang seperti ini ya. Nah, setelah ini saya dapatkan 0, 0, kemudian selanjutnya adalah saya membuat 1 dulu di samping sini. Nah, samping sini saya jadikan 1. Nah, kita lihat yang baris kedua ini ya, baris kedua yang nilainya 2 ini akan saya jadikan 1. Nah, untuk menjadikan 1 gimana caranya? Ya, kita sama dengan menggunakan operasi baris elementer tadi. Coba kita cek ya. Apakah langkah pertama? Langkah pertama itu adalah baris dikalikan dengan konstanta tidak 0. Nah, tadi kan saya dapatkan barisnya nilainya adalah 2. 2 dikalikan konstanta tidak 0. Nah, berarti hasilnya berapa biar nilainya 1 gitu ya. Nah, ternyata bisa kita memenuhi konstanta tidak 0-nya itu adalah 2 dikalikan dengan setengah. K-nya adalah setengah. 2 kali setengah. Kenapa dikali setengah? Karena biar nilainya adalah 1 di sini. 2 kan akan saya rubah menjadi 1, sehingga 2 dikali berapa yang hasilnya itu adalah 1. Nah, perkalian tersebut di sini dia yang bukan 0 ya, konstanta tidak 0. Kalau setengah itu kan 0,5 ya. 0,5 bukan 0 seperti itu. Nah, jadi masih bisa. Sehingga baris yang kedua itu cukup dengan operasi yang pertama ya, langkah pertama di OPE itu sudah ketemu, hasilnya adalah 1. Nah, kemudian untuk min 7 ini juga kita harus kalikan dengan setengah ya, karena di baris kedua itu kita lakukan operasi dengan cara ini ya, baris kedua kita lakukan operasi yaitu setengah dikali dengan baris yang kedua, sehingga 0 dikali setengah itu hasilnya tetap 0, 2 dikali setengah hasilnya adalah 1, nanti ya dia berubah menjadi 1. Ini ya, saya tuliskan lagi di bawah sini untuk baris keduanya ya. Ini untuk baris keduanya sama dengan 0, kemudian 1, min 7 dikali setengah jadi min 7 per 2, min 17 dikali setengah jadi min 17 per 2, seperti itu. Nah, sehingga saya bisa menuliskannya di sini ya, matriksnya ini. Nah, ini baris pertama masih sama, baris keduanya yang sudah berubah ya, sudah berubah 0, 1, min 7 per 2, min 7 per 17 per 2 ini ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya karena saya sudah ketemu di sininya adalah 1, lalu saya akan membuat 0 di bawahnya. Ini ya, baris yang di bawahnya. 3 itu akan saya jadikan 0. Kalau ini akan saya menjadikan 0, berarti kalau saya akan jadikan 0, berarti kita menggunakan operasi yang ketiga ya. Tapi kalau mau menjadikan 1, itu bisa kita gunakan operasi pertama atau operasi yang kedua, seperti itu ya. Nah, cara membuat 3 menjadi 0, caranya sama tadi ya, berarti baris yang ketiga itu sama dengan ya, baris yang ketiga ditambahkan dengan
berapa kalinya baris yang kedua ya. Sekarang baris utamanya kan sekarang yang di sini baris yang kedua ini. Jadi R2 dikalikan dengan berapa? Karena di sini 3 ya, di sini otomatis min 3. Sehingga 0 di sini kalau kita operasikan hasilnya akan tetap sama, nilainya adalah 0. Kemudian 3 ya, kita cek min 3 dikali R2 ya. R2 nilainya adalah 1 ditambah dengan R3. R3-nya itu adalah 3, hasilnya adalah 0. Jadi ini 0. Kemudian min 11. Min 11-nya di sini ya. Jadi min 3 dikali dengan R2-nya. R2-nya itu adalah min 7/2. Ditambah dengan R3. R3-nya itu adalah min 11. Jadi kita peroleh ini ya. Min 3 dikalikan dengan min 7. Berarti 21 ya. 21/2 ditambah dengan min 11. Atau bisa kita sederhanakan menjadi ini ya, 21/2 dikurangi dengan 22/2 seperti ini ya. Jadinya ketemunya adalah min 1/2. Jadi min 11 ini menjadi min setengah. Begitu juga untuk yang min 27. Min 27 itu juga sama, kita lakukan operasi yang ini ya. Sehingga nanti diperoleh hasilnya adalah ini sudah ada di sini hasilnya, ketemunya adalah min 3/2 dengan melakukan operasi yang sama seperti ini. Jadi kita peroleh ini hasilnya adalah 0, kemudian 3 itu berubah juga menjadi 0 ya. Kemudian ini min setengah dan min 3/2 dengan melakukan operasi yang sama seperti itu. Nah, jadi ini ketemunya hasilnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat ya, ini kan sudah 1, ini juga sudah 1. Nah, langkah selanjutnya saya akan memberikan min setengah ini berubah menjadi 1 gitu ya, sesuai dengan clue-nya tadi ya. Saya akan memperoleh hasilnya yang di sini 1 dulu, baru kemudian nanti di atasnya yang 0 semua seperti itu. Nah, jadi min setengah ini kita akan membuat menjadi 1. Kalau membuat nilainya jadi 1, kita kan tadi clue-nya adalah dengan menggunakan operasi yang pertama ya, dengan mengalihkan baris dengan konstanta yang tidak 0 ini. Nah, sehingga min setengah ini tadi ya, yang sudah kita dapatkan, min setengah kita rubah jadi 1, itu dia harus dikalikan dengan min 2 ya. Nah, jadi baris yang ketiga ini itu adalah min 2 dikalikan dengan baris ketiga ya, karena kan min 2 dikalikan dengan min setengah itu hasilnya adalah 1. Makanya di sini nanti akan nilainya 1. Nah, untuk 0 sama 0 di sini dia tetap ya, karena dioperasikan perkalian kan hasilnya adalah tetap 0. Nah, selanjutnya untuk min 3/2 itu juga harus sama. Kita lakukan operasi yang di sini. Min 2 dikali R3 ya. Jadi min 2 dikali R3-nya adalah min 3/2. Jadi hasilnya adalah 6. Nah, seperti itu. Jadi min 3/2 itu hasilnya adalah ini ya, hasilnya adalah hasilnya bukan 6 ya, karena ini sudah dicoret ya. Jadi hasilnya adalah tetap ini ya, hasilnya adalah ketetapan 3 ya, bukan 6 ya. Mohon maaf gitu ya, salah perhitungannya. Jadi di sini nilainya adalah 3. Jadi 0, 0, 1, 3. Nah, kita tuliskan di bawahnya 0, 0, 1, 3. Kita rubah. Untuk baris yang di atasnya masih tetap sama seperti itu. Nah, kemudian karena di sini kita sudah mendapatkan 1 ya. Ini ya, sudah dapat 1 semua. Selanjutnya 1 di sini kita akan merubahnya menjadi 0. Nah, kalau mau merubah menjadi 0 kan otomatis baris yang pertama ini ya, kita gunakan operasi baris elementer tapi dengan menggunakan operasi ataupun langkah yang ketiga
ketiga ya. Langkah yang ketiga yaitu dengan cara baris yang pertama ini ya. Satu ini kita akan merubahnya menjadi 0 ya. Berarti kan baris pertama ya, saya tuliskan di sebelah kiri sini ya. Baris pertama itu sama dengan sebentar, mohon maaf. Baris pertama sama dengan ya. Ini ditambahkan dengan baris yang pertama. Cluenya kita gunakan kelipatannya itu adalah kelipatan dari baris yang kedua di sini, karena di sini kan utamanya adalah 1 ya, sehingga di sini adalah R2 ya. R2 dikalikan dengan, karena di sini 1 gitu ya, dan ini juga nilainya 1 di atasnya baris pertamanya, sehingga di sini adalah min 1. Jadi min 1 dikali dengan baris kedua itu adalah 1 ya, ditambahkan baris pertama itu juga 1. Hasilnya adalah 0. Jadi nanti 1 di sini berubah menjadi 0 ya. Saya tuliskan langsung di bawahnya sini. Sudah 0. Kemudian 2 ini juga saya lakukan operasi ini ya. Sama dengan min 1 dikali R2. R2-nya itu adalah min 7/2 ditambah dengan R1-nya. R1-nya nilainya adalah 2 di sini. Ketemunya berarti 7/2 ditambah ya. Ini berarti sama aja dengan 4 ya. 4/2 ya, karena 4/2 itu kan sama dengan 2. Jadi 7 ditambah 4 itu adalah 11/2. Sehingga saya tuliskan di sini adalah 11/2. Begitu juga untuk yang 35/2 itu juga diperoleh dengan operasi yang sama seperti ini. Nah, sehingga saya peroleh ini sudah hasilnya 0. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu adalah saya juga akan menjadikan 0 dari konstanta 11/2 dan juga min 7/2 ya. Ini ya. 11/2 sama min 7/2. Ini juga saya akan menjadikan 0. Ini langkahnya sama, kalau mau menjadikan 0 berarti caranya adalah dengan menggunakan operasi yang ketiga. Nah, ini berarti untuk baris yang pertama saya tuliskan operasinya ya. Baris pertama itu nanti kita peroleh dengan cara baris pertama itu ditambahkan dengan cluenya, berarti di sini utama satunya itu di sini ya, nilai satunya kan ada di baris ketiga, sehingga ini adalah R3 dikalikan dengan R3. Kita ambil berapa dikalikan berapa yang hasilnya itu adalah 0 otomatis, karena di sini R1-nya adalah 11/2, kebalikannya berarti min 11/2 ya. Nah, untuk baris yang kedua, ini juga saya akan menjadikan 0. Ini bisa saya lakukan operasi, saya tuliskan 2 sekalian gitu ya. Berarti R2 sama dengan baris kedua ditambah, ini juga sama ya, nilai satunya ada di baris ketiga. Berarti R3 ini dikalikan dengan berapa? Saya akan menjadikan ini 0, sehingga ini berubah menjadi ini negatif, jadi positif, plus per 7/2 gitu ya hasilnya. Tapi plus ya gitu ya. Nah, ini saya lakukan operasi seperti ini sehingga nanti diperoleh 11/2-nya nilainya adalah 0, min 7/2 itu juga nilainya 0. Untuk 35/2 itu juga kita lakukan operasi seperti ini juga ya. Min 17/2 juga sama, lakukan operasi untuk yang kedua. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Setelah kita memberikan 0, ini ya, hasilnya adalah untuk ini 1, kemudian 2, 3, seperti itu. Nah, jadi intinya di OBE itu adalah kita menggunakan 3 OBE tersebut tadi ya, untuk mendapatkan hasilnya, bentuk augmented matrixnya adalah seperti ini. Dimana pertama itu utama satunya ada di atas ini, terus di bawahnya itu adalah 0. Kemudian selanjutnya nilai satunya itu adalah yang di sini ya. Ini ya, kalau kita lihat nilai satunya itu adalah di posisi sini, kemudian ke
sini. Kenapa dia posisi di bawahnya ya, di baris kedua kolom kedua itu karena di sini kan otomatis nilainya sebagai X, ini Y, ini Z ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke persamaan itu kan bentuknya kan seperti ini. Jadi kita dapatkan X-nya itu nilainya 1, Y-nya 2, Z-nya 3 karena ini kan 0 ya. Kalau 0 kan tidak dimasukkan di persamaan, itu tidak apa-apa seperti itu ya. Nah, ini adalah operasi baris elementer. Jadi kalau mau kita menjadikan 0, kita harus menggunakan operasi yang ketiga. Tapi kalau mau menjadikan 1, itu caranya adalah dengan menggunakan operasi yang pertama atau operasi yang kedua. Langkah pertama atau yang langkah kedua, seperti itu. Nah, kemudian tadi caranya untuk membentuk seperti ini adalah saya bentuk satu dulu yang di sini ya. Nah, setelah bentuk 1, kemudian di bawah 1 itu harus 0, semua dijadikan 0. Selanjutnya saya bentuk 1 dulu untuk yang kedua, baris kedua ya, kolom kedua. Terus di bawahnya harus 0. Setelah itu saya ambil ini juga harus dijadikan 1, baru kemudian kita nolkan yang di atas 1 ini, kemudian yang di atasnya 1 untuk baris yang ketiga ya. Seperti itu. Nah, ini adalah OBE-nya, operasi baris elementer seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke yang ketiga ya, yang ketiga materi ya. Materi yang ketiga itu setelah SPL, kemudian OBE itu ada matriks eselon baris tereduksi atau reduced row echelon form gitu ya. Dan juga ini ya, nanti suatu matriks yang disebut dengan matriks eselon baris tereduksi itu apabila dia memenuhi empat kriteria di sini ya. Dan juga ini sudah saya tuliskan kembali di bahasa Indonesianya ya. Nanti jika ada baris yang tidak semuanya 0, maka elemen pertama yang bukan 0 harus bilangan 1 gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan utama 1 itu adalah yang di sini. Jadi jika ada baris yang tidak semua 0, ini kan tidak semuanya 0 ya, baris tidak semuanya 0, gitu ya, tidak semuanya 0, maka elemen pertama yang bukan 0 ya, elemen pertama yang bukan 0 harus bilangan 1, makanya tadi di sini harus nilainya 1 ya, ini disebut dengan utama 1, seperti yang tadi sudah saya bahas ini ya. 1 di sini adalah sebagai utama 1, jadi kalau ada nilainya yang bukan 1, kita harus menjadikan 1 terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah baris yang semua 0 harus pada bagian bawahnya ya, berada pada bagian bawah 1 gitu ya. Jadi di sini sudah ada 1. Nah, di bawah 1 itu nilainya harus 0 semua. Seperti itu. Nah, elemen pertama yang bukan 0 pada baris di bawahnya harus di sebelah kanan. Gitu ya. Ini harus di sebelah kanannya. Nilai 1 ini harus di sebelah kanannya setelah utama 1 ini. Makanya tadi yang di atas gitu ya, di sini itu 0, terus di sampingnya 0 dia harus nilainya 1 itu di sebelah kanannya 1 lagi gitu ya, tapi di baris ke bawahnya. Nah, dan begitu selanjutnya untuk yang baris selanjutnya, baris yang ketiga itu juga harus di sebelah kanannya 1 di baris atasnya kayak gitu. Makanya di sini adalah 1. Nah, kemudian kalau di bawah 1 dia harus bernilai 0 sesuai dengan ini ya, petunjuk yang kedua. Jadi di bawah 1 ini nilainya adalah 0. Nah, pada setiap kolom yang memiliki utama 1 harus memiliki 0 pada tempat-tempat yang lainnya ya. Jadi 0 pada tempat-tempat yang lainnya. Nah, kalau 0 pada tempat yang lainnya otomatis di sini itu adalah 0 ya. Ini juga 0. Ini adalah 0. Nah, maka ini akan disebut dengan matriks eselon baris tereduksi. Tetapi apabila hanya terpenuhi 1 sampai 3, maka disebut matriks eselon baris saja tanpa tereduksi. Nah, jadi contoh yang tadi saya buat yang ini ya, ini adalah contoh dari matriks eselon baris karena yang keempat itu tidak terpenuhi karena di sini sebenarnya nilainya adalah 4, ini adalah -3 dan ini adalah 6 gitu ya, karena di atas utama 1 ini
dia nilainya bukan 0. Tapi kalau nilainya 0 berarti contohnya adalah yang ini. Ya, ini ya. Ini adalah contoh dari matriks eselon baris yang tereduksi. Jadi ada tereduksinya karena di atas utama satu ini, di atas satu itu nilainya adalah 0 semuanya. Seperti itu ya. Nah, beda dengan tadi contoh yang saya buat ini. Nah, contoh ini adalah disebut dengan matriks eselon baris saja tanpa ada tereduksi gitu, seperti itu. Jadi bedanya matriks eselon baris dan juga matriks eselon baris tereduksi itu ada di bagian atasnya, di poin yang keempat ini ya. Poin yang keempat ini, jadi pada setiap kolom yang memiliki utama satu harus memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Kalau utama satunya ada di sini ya 0 di tempat lainnya, berarti nanti di tempat lainnya harus 0 gitu ya. Tapi kalau ini dia kan tidak terpenuhi, tidak 0 karena di atas itu ada 6, min 3, ini ini 4 gitu ya. Jadi ini disebut dengan matriks eselon baris saja. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh yang merupakan matriks eselon baris dan juga eselon baris tereduksi gitu ya. Nah, contohnya di sini matriks eselon ya. Matriks eselon tadi di sini ada utama satu ya, terus di baris selanjutnya satunya ada di sebelah kanan satu, ini juga di sebelah kanannya ya. Kemudian di bawah satu itu nilainya 0. Seperti itu. Nah, tapi di atasnya ini tidak 0, makanya ini disebut dengan baris eselon saja. Nah, bedanya dengan tereduksi itu adalah ini sudah sama ya, memenuhi kriteria 1, 2, 3. Nah, ini juga 0 gitu ya. Nah, di atasnya, di atas ini 1 itu sudah 0 semua. Jadi ini disebut dengan eselon baris tereduksi, seperti itu. Nah, kemudian contoh selanjutnya yang di sini, ini juga kenapa disebut dengan eselon baris ya, tanpa tereduksi itu karena di atas ini ada bilangan 1. Begitu juga untuk yang di sini. Di atas 1 itu bukan bilangan 0 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk eselon baris tereduksi di atas 1 ini sudah 0, ini juga 0 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga contoh beberapa bentuk dari eselon baris yang tereduksi seperti ini ya. Meskipun bentuknya macam-macam gitu ya, karena di sini tadi di atasnya itu ada 0 gitu ya, seperti itu. Jadi intinya dia memenuhi 4 kriterianya ya, 4 kriteria yang dimaksud dengan eselon baris tereduksi gitu ya. Oke, sudah selesai untuk materi pada pertemuan yang kedua ini, di video yang kedua. Intinya tadi kita belajar bentuk umum dari SPL-nya, yang lebih dalam lagi dibahas di video yang pertama ya. Di video yang kedua itu yang ini itu adalah melanjutkan dari video yang pertama, yaitu bentuk SPL-nya, kemudian membentuk menjadi bentuk augmented matrix. Setelah itu dari augmented matrix kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk matriks eselon baris ataupun matriks eselon baris tereduksi ya. Nah, untuk mengubah menjadi bentuk seperti ini, matriks eselon baris atau eselon baris tereduksi itu bisa menggunakan operasi baris elementer, di mana operasi baris elementer tadi ada 3. Kalau kita akan menjadikan nilai yang bukan 1 menjadikan 1, kita bisa menggunakan operasi baris elementer yang langkah pertama atau langkah yang kedua. Nah, kan tetapi kalau mau menjadikan 0, berarti kita menggunakan langkah yang ketiga dari operasi baris elementer. Seperti itu. Itu kesimpulan yang bisa saya buat gitu ya dari video yang kedua ini. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya di video yang ketiga selanjutnya, nanti kita akan masih tetap menggunakan SPL sehingga melanjutkan SPL ya. Kemudian melanjutkan OBE juga, karena OBE ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian nanti juga
kita bahas terkait dengan SPL homogen. Apa itu SPL homogen? Seperti itu. Nah, jadi intinya di video yang keempat itu pokok materinya itu adalah eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, kemudian ada SPL homogen. Nah, di mana di sini nanti tetap menggunakan SPL dan juga menggunakan OBE seperti itu. Nah, demikian video yang bisa saya bahas di pertemuan yang kedua ini, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik tadi kesalahan dalam penulisan ataupun perhitungan ataupun pengucapan, saya mohon maaf, dan semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan terima kasih, tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.